Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang seorang Gumay. Berawal dari mana sih akhirnya bisa meramal? Awal mula itu memang sejak kecil. Sebenarnya umur 5 tahun setengah itu udah mulai merasakan, melihat, membayangkan hal-hal yang tidak wajar. Makhluk astral, jin, genderuwo, kuntilanak di sekitaran rumah, di genteng, di dapur, di pintu. Lalu kebayang banyak hal yang terjadi di pikiran, di otak, nyampur aduk jadi satu. Tapi nggak yang ku inget saat itu nggak pernah aku sampaikan. Nggak pernah aku sampaikan karena memang kebetulan saat itu kan umur masih 5 tahun setengah. Tapi masih inget lah sedikit-sedikit. Lalu di umur 6 tahun kurang lebih terjadilah musibah kecelakaan saat itu. Kecelakaan aku dan kakak kandungku yang cowok. Beliau alhamdulillah masih hidup, seorang chef sekarang. Aku main panah-panahan, umurku 5 tahun setengah atau 6 tahun saat itu, kakakku 1 tahun, beda di atas. Kakakku panah ke atas, panahnya turun ke bawah. Kakakku teriak, "Dek, tangkap, Dek." Ku tangkap, dapat. Tapi los, masuk ke sini, nancep ke mata, nembus belakang. Besi, di sini. Ke belakang. Sampai ke belakang sini. Nah, hitungan detik, karena memang masih anak-anak, ku cabut lah itu. Panah besi itu. Cabut, copot. Jadi bolong mataku. Astagfirullahaladzim. Cabut, langsung lempar, masuk ke dalam selokan di depan rumah. Itu matanya copot? Copot. Bola mataku copot ini. Hah? Copot, dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, ini donor mata jenazah. Bener? Yang kiri. Iya. Oh my God. Jadi bukan mata asli kamu itu? Bukan. Yang asli yang ini. Yang donor jenazah yang ini. Jadi ini mata orang lain. Tahu namanya siapa dia itu? Enggak. Jadi itu donor dari jenazah saat itu di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin yang mana tidak ada identitas dan memang mungkin udah prosedur dari rumah sakit untuk didonorkan segala macam. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih umur, didonor lah mata kiri ini. Ya Allah. Memang kalau dari kecil awalnya terlihat beda. Tapi semakin besar SMP, SD, SMP, SMA dia ngikutin. Jadi kayak apa namanya? Adjust gitu iya, ya, menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Oh, betul. gitu. Tapi kalau kecil beda. Beda kalau kecil. Jadi kayak apa matanya beda sedikit gitu di mata itu ya. Iya. Itu apa yang terjadi? Apakah akhirnya gara-gara itu melihat sesuatu gara-gara ini mata ini mungkin punya semenjak kejadian itu makin kuat kejadian-kejadian. Jadi ada salah satu cerita, singkat cerita ketika SD, aku pergi sekolah itu kan naik angkot. Naik angkot, terus kalau naik angkot itu, kalau di kampung paling seneng duduk paling depan, dekat supir. ya. Pertama karena masih kecil, diajarin ibu juga biar aman dekat supirnya segala macam. Nah pas jalan tuh angkot, di penglihatanku aku ngelihat ada ibu-ibu di depan yang akan keluar dari gang. Terus angkotku itu L300 maju, brak, nabrak kepala ibu itu di sini. Jadi mobil tabrak, keluar darah. Nah saat itu di sampingku ada driver. Mungkin karena aku masih SD, masih anak-anak, nge-keep sendiri, nyimpen sendiri, nggak aku sampaikan. Tapi aku tunggu, ternyata bener. 5 menit kurang lebih lah kalau nggak salah maju. Ada ibu-ibu keluar dari gang begini, mobil kita tabrak tuh depan mata saya sendiri. Das gitu, langsung darah gitu. Meninggalkah atau hanya luka-luka itu? Seingatku saat itu alhamdulillah nggak meninggal sih, cuman darahnya banyak. Itu satu kejadian. Dan banyak lagi sering terjadi juga hal-hal seperti ini. Waktu kecil, kukip sendiri. Sampai pada akhirnya mulai bertambah umur berapa lah, 8-9 tahun, akhirnya berani ngomong ke ibu. Ke ibu. Kebetulan ibu bapakku kan divorce, jadi aku tinggal sama ibu, jadi hanya cerita ke ibu. Ibu alhamdulillah mensupport dalam arti dia tidak mengabaikan anaknya, dia tidak mencoba menutup kuping, tapi dia terus bertanya kebenaran apa yang kulihat gitu.
tapi beliau juga memperkuat secara spiritual. Bahwa segala sesuatu bawa dalam ibadah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Jadi ini apa ya? Merupakan sebuah gift gitu ya. Ya. Anugerah gitu ya, mungkin ya nggak semua orang bisa punya kan. Ya. Terus Insya Allah. itu pertama kali selain itu tadi apa yang mungkin apa yang ngebuat orang lain tuh boleh percaya gitu kalau misalnya apa yang kamu ramalan itu benar. Aku selalu sampein ke siapapun, jangan pernah percaya sama hat gumai dalam gitu? sisi ramalan. Oh gitu. Jangan pernah percaya ramalan. Karena Karena jelas tertulis dalam Al-Quran, ya. manusia yang memiliki kelebihan itu ada kesalahan. Ya. Jadi aku sendiri, Kak Indra, Ya. bukan alim ulama, aku cetek agama, ya. Bahkan baca Al-Quran juga aku belum sepenuhnya, aku butuh bimbingan segala macam dan lain-lain, dan aku tidak membenarkan hal tersebut. Cuma yang aku pastikan adalah apapun yang kulihat, apapun yang kusampaikan, tujuannya, alhamdulillah, aku tujuannya baik. Tidak pernah bermaksud berniat hati untuk dalam hal tujuan yang buruk. Jadi kalau aku ngelihat sesuatu, baik itu selebritis, pejabat negara, atau teman sendiri atau keluarga sendiri, maka itu hal buruk. Dia kecelakaan. Contoh deh, ada salah satu contoh sahabatku sendiri. Ya. Dia selebritis. Chan Kelvin, aku ngeliat bangun pagi dia ditabrak truk dari belakang. Dia pakai, yang terlihat di aku adalah muka, wajah, dia pakai peci. Dia ditabrak truk dari belakang nih, dar gitu. Laki-laki. Terus aku mencoba untuk meyakinkan ini siapa nih, karena masih blur. Terus setelah aku coba, aku guling lagi, lihat siapa laki-laki ini. Ya Allah, tolong kasih lihat, ya Allah, tolong kasih lihat supaya bisa sampein kasih tahu. Ternyata dapat mukanya. Allah kasih lihat dengan aku buka handphone. Pagi-pagi biasanya buka handphone kan, lihat Instagram muka Chan Kelvin nongol di profile display picture dia pakai peci samping. Oke, ini Chan Kelvin, ku telepon saat itu juga. Pas ku telepon ternyata beliau lagi syuting di daerah Jawa di pinggir jalan. Ku sampein, aku ngelihat, ku bilang aku ngelihat dia sedang di pinggir jalan, dia tabrak truk. Ternyata saat itu dia lagi di pinggir jalan syuting dengan salah satu host. Akhirnya dia kaget, dia minggir, ya alhamdulillah nggak terjadi.